Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat channel Sedanggor TV, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kemudahan duniawi dan ukhrawi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan diri kita ini sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang istiqamah di dalam amal agama, di dalam sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum Al-Fakir melanjutkan terhadap video ini, maka dimohon untuk membacakan atau menuliskan solawat di kolom komentar agar channel ini selalu berkah, selalu berkembang, selalu memberikan kemanfaatan kepada diri kita semua. Ikhwani fillah, sahabat channel Sedanggor TV, tahukah kamu ada beberapa olahraga seperti memanah, berenang, dan berkuda itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga jenis olahraga muslim tersebut mencakup aspek kekuatan, kesehatan, kecermatan, keterampilan, dan sportivitas. Ini tentu berguna bagi kesehatan umat manusia secara keseluruhan. Selain tiga olahraga yang disebut di atas, ada dua olahraga lain yang juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya juga telah eksis sejak zaman Nabi, mudah dilakukan, bahkan tidak membutuhkan alat mahal. Manfaat olahraga menurut Islam, tujuan utama berolahraga tentunya agar sehat. Jadi tujuan utama berolahraga tentunya agar sehat. Oleh sebab itu olahraga amat dianjurkan di dalam Islam. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikenal sebagai panutan yang pandai menjaga kesehatan dan rajin berolahraga. Yang pertama adalah menjaga diri. Olahraga membantu kita menjadi lebih sehat dan kuat secara fisik. Latihan teratur juga dapat meningkatkan energi untuk bisa mempertahankan diri dari ancaman musuh. Jadi menjaga diri itu penting untuk dikuasai, karena termasuk dalam 5 kebutuhan asasi yang dilindungi di dalam Islam. Manfaat yang kedua, menguatkan umat muslim untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menilik cerita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tidak hanya strategi yang dibutuhkan di dalam perang, tetapi juga kelihayan menggunakan senjata, penguasaan panah, dan kelincahan berkuda. Semua itu dapat dicapai melalui latihan yang teratur. Relevansi dengan zaman sekarang adalah kita mempelajari dan menekuni olahraga. Menekuni olahraga muslim dinantikan sebagai ikhtiar menguatkan fisik agar dapat beribadah dengan lebih baik dan lebih khusyuk. Yang ketiga adalah ikhtiar menjaga kesehatan. Tubuh yang sehat adalah anugerah tidak ternilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah tidak ternilai dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harus dijaga dengan baik sebagai bentuk syukur. Kita bisa melakukan banyak cara untuk menjaga tubuh tetap sehat, di antaranya memperhatikan asupan gizi dan nutrisi serta rutin berolahraga. Selain itu, olahraga juga memberi manfaat berikut: memperkuat tubuh dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh kelemahan fisik, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, menjaga keseimbangan emosi, membantu mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan emosi, meningkatkan kebugaran fisik dan mental, sehingga membantu kita bekerja produktif dan lebih efektif. Kemudian meningkatkan kebahagiaan sosial karena menjadi sarana bersosialisasi dan membangun persahabatan dengan individu lain.
membantu kita mengenali kemampuan dan batasan diri sehingga membantu membangun rasa percaya diri. Kemudian ada jenis olahraga muslim dan manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghmunun fima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh." Dua kenikmatan yang sering dilupakan kebanyakan manusia, kesehatan dan waktu yang luang. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu senggang untuk berolahraga demi bisa merasakan nikmat kesehatan. Berikut adalah beberapa jenis olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW beserta manfaatnya. Yang pertama, memanah. Masih banyak yang menganggap bahwa panahan atau olahraga memanah sebagai latihan yang minim gerakan. Padahal olahraga muslim yang satu ini menawarkan beberapa manfaat bagi kesehatan. Pemanah harus menahan lengan pada posisi tertentu selama sekian detik sebelum melepas anak panah. Nah, tekanan pada otot lengan, bahu, kemudian punggung dan dada dikala memanah dapat membantu otot tubuh atas makin kuat. Otot tubuh atas makin kuat. Kemudian kita juga bisa merasakan manfaat memanah lainnya, seperti meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan koordinasi tangan mata, melatih keseimbangan dan kesabaran, meningkatkan kekuatan otot terutama tangan, dada dan bahu. Efek relaksasi yang bisa membantu menurunkan level stres, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, berkuda. Di dalam sejarah Islam, berkuda adalah salah satu jenis olahraga muslim yang dianggap sebagai keahlian penting yang bisa diandalkan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila ditekuni, berkuda dapat memberi manfaat bagi kesehatan fisik juga mental, seperti menguatkan otot kaki, bahu, area abdomen dan punggung. Kemudian melancarkan aliran darah, membantu memperbaiki postur tubuh, melatih koordinasi serta keseimbangan tubuh, meningkatkan kewaspadaan, mengembangkan integrasi sensoris yang baik, memberi efek relaksasi sehingga bisa mengurangi kecemasan dan stres. Yang ketiga adalah berenang. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada penduduk Syam. Isi suratnya adalah, ajari anak-anak kalian berenang, memanah dan berkuda. Kanzul Umal. Jenis olahraga muslim ini tidak bisa dipungkiri, punya banyak manfaat untuk berbagai kalangan. Dari bayi hingga dewasa, kala berenang kita melakukan pola bernapas khas dan mengarahkan seluruh otot tubuh. Kalori tubuh yang terbakar saat berenang diperkirakan mencapai 24%. Ini deretan manfaat olahraga renang. Meningkatkan kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular, kemudian melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, kemudian menurunkan risiko penyakit seperti hipertensi, obesitas, diabetes dan penyakit jantung. Kemudian menguatkan otot-otot tubuh, terutama itu lengan, terutama lengan, dada, perut, juga otot kaki dan betis. Dan menyehatkan dan menyegarkan kulit, efektif membakar kalori, meredakan stres, kemudian membantu meningkatkan kerja motorik otak, kemudian melatih fleksibilitas tubuh. Yang keempat, olahraga lari. Berlari merupakan salah satu olahraga muslim yang dianjurkan. Efektif membakar lemak adalah salah satu alasan mengapa berlari cukup populer menjadi olahraga favorit. Apa saja manfaat yang bisa kita nikmati bila rajin melakukan olahraga ini? Yaitu mencegah dan menurunkan resiko obesitas, Jadi mencegah resiko obesitas.
meningkatkan stamina tubuh, melancarkan aliran darah, membantu memerangi stres karena bisa memperbaiki suasana hati seseorang, kemudian menyehatkan organ jantung. Kemudian yang kelima, jalan cepat. Melakukan olahraga jalan cepat selama setidaknya 30 menit saja setiap hari, memberi segudang manfaat bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Manfaatnya menguatkan otot tubuh, membantu menjaga berat ideal, menurunkan potensi terkena stroke, penyakit jantung, diabetes, demensia, dan kanker usus, mengurangi nyeri pada sendi, menguatkan tulang sekaligus mencegah osteoartritis dan osteoporosis, menjaga fleksibilitas sendi tubuh. Jadi menjaga fleksibilitas sendi tubuh, meningkatkan suasana hati, dan membuat seseorang lebih percaya diri. Semua jenis olahraga adalah baik, namun beberapa jenis olahraga muslim di atas bisa kamu jadikan prioritas karena merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW. Sahabat channel Sidang Urut TV, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.